Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas laptop yang harganya masih wajar ketika brand lain harganya sangat barbar. Dan kesimpulannya sih kalau misalkan keuangan masih lancar, beli aja daripada ketika video review ini udah selesai harganya bikin istighfar. Dan perkenalkan, ini adalah Lenovo IdeaPad Slim 3. Untuk spesifikasinya menggunakan Ryzen 3 3250U. Wah, kok masih pakai Ryzen 3 3000 series? Kan sekarang zamannya Ryzen 4000 series. Tunggu dulu ya, karena setelah saya research di beberapa marketplace untuk laptop yang harganya menurut saya masih wajar, ya Lenovo IdeaPad Slim 3 ini. Dengan range harganya itu sekitar 5,9 juta sampai 6,5 juta rupiah. Untuk brand lain yang spesifikasinya mirip sama dengan Lenovo IdeaPad Slim 3 ini, harganya malah nggak karu-karuan, bisa sampai 7 juta lebih. Kenapa saya kasih harga range 5,9 sampai 6,5 juta? Karena biasanya setelah saya review harganya bakalan naik. Jadi kalau misalkan memang keuangan lagi lancar, lagi butuh laptop banget dan memang ada uangnya, beli aja, nggak usah ditabung dulu. Kenapa? Karena kalau misalkan dulu kita bisa beranggapan nabung dulu lah sambil nunggu harga laptopnya turun. Nah sekarang kita nabung dulu, harga laptop itu kebanyakan malah naik dari harga SRP. Apalagi yang saya dengar, part atau komponen dari semua laptop itu bakalan shortage. Jadi SSD shortage, kalau shortage ya harganya mahal. Panel juga lagi shortage, CPU pun juga katanya bakal shortage. Dan saya kutip dari beberapa website, keadaan ini bakalan sampai 2022. Sebenarnya dengan harga 6 jutaan Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 3 2550 ini menurut saya masih mahal lah ya kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Kalau kalian lihat channel DKID yang sekarang, saya itu jarang banget untuk nge-review laptop karena harganya benar-benar nggak bisa dijadikan patokan. Harganya nggak normal lah, apalagi di masa pandemi seperti ini semua orang butuh laptop, butuh komputer untuk kerja dari rumah. Jadi benar-benar kita nggak dikasih opsi lain. Sekarang lanjut untuk spesifikasi memori RAM-nya dulu. Jadi RAM-nya 4GB DDR4 dengan speed 2400 MHz onboard, tapi masih ada satu slot kosong lagi buat kita upgrade RAM. Jadi bisa upgrade sampai 20GB dengan asumsi 4GB-nya onboard dan kita tambah lagi 16GB di slot yang kosong tadi. Untuk SSD-nya berkapasitas 256GB dengan speed yang lumayan kenceng untuk sebuah laptop mainstream yang harganya di bawah 8 jutaan. Speednya itu hampir 2000 Mbps. Kalau secara desain, buat kalian yang sering nonton review Lenovo, kalian akan familiar banget dengan desainnya. Karena desainnya ya gini-gini aja dari dulu untuk Lenovo IdeaPad. Dan karena ini seri mainstream, jadi tidak ada material yang spesial. Materialnya menggunakan plastik polikarbonat dengan bagian back covernya dibikin ala-ala tekstur kasar. Finishingnya doff, jadi nggak terlalu magnet fingerprint. Untuk engselnya belum bisa dibuka dengan satu tangan, tapi cukup termaafkan karena engselnya udah bisa dibuka sejajar dengan keyboard. Jadi buat kalian yang suka presentasi atau laptopan sambil berdiri, menurut saya bakalan lebih nyaman. Dan engsel yang bisa dibuka sampai 180 derajat seperti ini, enaknya nggak gampang rusak karena dia lebih fleksibel. Lanjut ke area keyboard, desainnya sama dengan bagian belakang tadi. Finishing teksturnya dibikin kasar dan ada logo Lenovo kecil di pojok bagian kanan. Tombol powernya udah memisah dengan keyboard yang letaknya ada di pojok kanan. Dan ada indikator LED untuk on off juga. Terus kalau untuk feel keyboardnya, mungkin buat kalian yang udah punya laptop Lenovo bisa bantu saya untuk menjelaskan dan menggambarkan betapa enaknya ngetik di keyboard Lenovo karena feelnya tactile, silent, empuk dengan tombol yang besar-besar yang pas dengan jari saya yang kebetulan jempol semua. Untuk touchpadnya ada di tengah, center dengan spasi. Untuk feel-nya pun menurut saya udah nyaman banget. Klik kiri dan kanannya nggak terlalu kerasa plastik seperti keyboard laptop mainstream yang biasanya ada di harga 6 jutaan. Lanjut ke bagian layar. Untuk framenya di bagian bawahnya nih menurut saya tebel banget. Saya nggak tahu kenapa dibikin setebel ini, padahal juga nggak ada logo Lenovo-nya di bagian tengah. Mungkin untuk build quality layarnya biar lebih kokoh. Tapi untuk frame kiri dan juga kanan udah lumayan tipis. Kalau frame bagian atas tebel, it's okay lah karena ada alasannya, dijadikan untuk webcam. Dan webcamnya juga udah punya fitur privacy shutter, ciri khasnya Lenovo banget. Jadi yang takut diintip-intip ketika laptopan tinggal slide aja privacy webcam shutternya. Selain itu di tombol F8-nya juga ada perintah untuk privacy lagi. Jadi bisa dibilang Lenovo IdeaPad Slim 3 ini memiliki fitur webcam double protection. Kalau untuk webcamnya standar sih ya 720p 30 fps. Laptop mahal pun biasanya juga masih 720p 30 fps. Kenapa ya brand itu nggak bikin webcam yang resolusinya 1080p 60 fps? Karena di masa WFH seperti ini, webcam itu adalah salah satu faktor penting untuk menunjang kebutuhan.
Mungkin kenapa dibikin seperti ini biar pabrikan webcam eksternal itu laku juga ya. Mungkin loh ya, ini hanya teori konspirasi aja. Udahlah, nggak usah konspirasi. Sekarang lanjut kita ke spesifikasi layarnya. Untuk resolusi layarnya Full HD 1920x1080 dengan panelnya IPS level dan sudah memiliki anti glare, jadi anti silau. Tapi IPS levelnya ini menurut saya agak ke TN-TN-an atau mungkin anti glare-nya yang bikin dia jadi agak kurang cerah, kurang pop up gitu warnanya. Brightness-nya padahal cukup tinggi loh untuk harganya dengan 300 nits. Kalau untuk color gamut-nya juga lumayan tinggi dengan 83% sRGB, 59% NTSC, dan 63% Adobe RGB. Kalau kita lihat dari viewing angle kiri kanan tidak ada perubahan warna yang signifikan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari atas atau bawah, wah perubahan warnanya itu bener-bener terasa. Tapi nggak apa-apa lah ya, karena kalau misalkan kita laptopan seperti ini, kemudian ada teman kita berdiri ngintip dari atas, dia nggak bakalan kelihatan kita lagi apa. Jadi bisa dibilang anggap aja ini adalah fitur privacy. Lanjut untuk konektivitas, Wi-Fi-nya pakai 802.11 AC atau Wi-Fi 5, Bluetooth-nya pakai versi 4. Untuk portnya di bagian kanan terdapat slot full size SD card dan audio jack combo. Di bagian kiri terdapat input power, HDMI dan 3 buah USB Type A. Port yang absen adalah RJ45 atau input LAN. Untuk baterainya berkapasitas 45 Wh yang sudah support dengan rapid charge dari Lenovo Vintage yang kalau kita gunakan untuk ngecas 0 ke 80% itu hanya butuh waktu 1 jam. Dan untuk daya tahan baterainya untuk sebuah laptop 6 jutaan 45 Wh menurut saya awet banget. Ketika saya gunakan untuk browsing Wi-Fi on, brightness-nya ada di 50%, volumenya ada di 25%, bisa bertahan sekitar 7 jam 18 menit. Terus untuk sistem coolingnya, single fan dengan single heat pipe, exhaust-nya ada di belakang di sela-sela keyboard dan layar. Untuk nyobain cooling ini seperti biasa kita loop Sensebench R15 sebanyak 10 kali. Jadi stres banget nih CPU-nya. Dan hasilnya maksimum temperaturnya ada di 92 derajat Celcius. Tapi cuma spike atau nyolong-nyolong aja. Untuk average temperaturnya sih masih ada di bawah 80 derajat Celcius. Dan menurut saya sih masih wajar ya, karena Sensebench itu bener-bener bikin CPU stres. Dan gak mungkin kalian beli laptop itu kalian gunakan untuk benchmark Sensebench looping terus menerus, karena kalau misalkan kalian gunakan di real life temperaturnya nggak akan setinggi itu. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 3 3250U yang dibanderol dengan harga range-nya aja ya 5,9 sampai 6,5 juta rupiah. Kalau kalian udah dapat di atas 7 juta, menurut saya tunggu dulu lah, mending cari yang lebih murah dulu karena memang dia masih Ryzen 3 3000 series. Dan dengan harga tadi dia sudah include dengan Windows 10 pre-install dan juga OHS 2019, Office Home and Student 2019. Dan ngomong-ngomong OHS ini banyak banget yang DM saya, gimana sih bang caranya ngaktifin OHS? Nah, kalau misalkan masih banyak yang bingung, tulis aja di kolom komentar, nanti akan saya buatkan dedicated videonya sendiri. Terus kalau untuk kelebihannya menurut saya Lenovo IdeaPad Slim 3 Ryzen 3 3250U ini yang jelas adalah harganya yang masih wajar ya, karena kalau misalkan kalian cek di marketplace manapun yang spesifikasinya sama dengan Lenovo ini, harganya itu bisa 6,5 sampai 7 juta ke atas. Terus kelebihan lain dia masih bisa di-upgrade untuk RAM dan juga SSD-nya bisa diganti ya, bukan di-upgrade dengan kapasitas yang lebih besar. Terus baterainya awet, keyboardnya enak. Terus kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah di bagian layarnya ya. Jadi walaupun udah Full HD IPS level, tapi menurut saya kayak agak gimana gitu ya, IPS level yang ke TN-TN-an gitulah, kayak kurang cerah gitu layarnya. Tapi mengingat harganya paling murah dibandingkan brand lain, jadi ya saya nggak bisa komplain ya, karena udah dikasih murah masa saya komplain. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.